Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas soal apa ya? Komputer. Soal ya terakhir ini katanya harga naik banyak, naik 20% atau berapa gitu ya. Untuk part-part komputer, part atau price yang naik, tapi jadi keluhan juga. Entah apakah ini ada hubungannya dengan akhir tahun atau ada macet produksi atau apalah. Tapi biasanya kalau harga naik ini karena dari luarnya ya, kan dari Indonesia ya. Sepertinya memang karena barang-barang untuk elektronik itu impor ya. Penulis nggak tahu apakah ada pabrik, misalnya pabrik hard disk, pabrik memori yang ada di Indonesia. Kalau power supply rasanya sudah cukup banyak ya yang di Indonesia. Entah apakah ada yang bersertifikasi bronze, silver atau gold, nggak tahu lah. Biasanya kalau yang bronze, silver, gold power supply-nya impor. Untuk monitor mbah ya ono sing produk lokal apa enggak. Yang jelas kalau merek lokal banyak ya. Mestinya Indonesia sudah mampu lah produksi monitor. Tapi ya kualitasnya enggak konsisten. Kalau monitor ya. Kalau power supply biasanya konsisten, tapi konsisten belum tentu bagus. Jadi ada yang konsisten jelek, konsisten menengah, konsisten bagus. Kalau monitor mungkin karena lebih rumit, kualitasnya kadang bagus, kadang jelek kalau yang dekat. Jadi pernah beli ada monitor gitu ya. Kalau dipencet bagian atasnya jadi pas gambarnya. Kalau nggak dipencet jadi ada blirit-bliritnya gitu, garis-garis. Terus warnanya juga jadi 8 bit kayaknya. Jadi monitor LCD itu kan digital, warna sepertinya tergantung dari software. Mbah kenapa itu jadi model 8 bit. Jadi 8 bit itu warnanya jadi gradasinya nggak halus. Mbah kenapa kok jadi kasar. Jadi lihat foto itu jadi muka itu jadi ada beda antara tengah dan sampingnya. Kalau casing kayaknya ya banyak yang lokal ya, baik yang casing gaming ataupun casing non gaming, casing biasa. Tapi yo entah mengapa banyak desainernya kemplu, karena ya pendinginan dari boardnya, dari hard disknya, dari ECU secara keseluruhan nggak dipikirkan. Jadi yang namanya memori itu butuh pendinginan, NVMe butuh pendinginan, SSD butuh pendinginan, apalagi hard disk. Yang namanya kipas itu nggak harus harus masuk ke dalam casing, tapi harus kena bagian-bagian kritikal. Oh iya, kalau di motherboard ada juga chipset. Chipset itu adalah bagian yang sering nggak diperhatikan pendinginannya, termasuk dari pabrik motherboardnya. Jadi ada beberapa motherboard itu yang rusak karena chipsetnya overheat gak balik. Itu harusnya bisa dicegah dengan memberikan pendinginan aktif ya, kasih kipas.
Lah kipasnya mati ya resiko, tapi paling enggak harus kasih kipas. Nah itu sama sekali nggak dipikirkan. Casing itu harusnya, kalau casing yang beneran ya, yang mau dipakai 24 jam setahun ya, murut terus menerus, itu harus diperhatikan pendinginan itu. Bahkan untuk pemakaian 8 jam sehari pun ya, itu penting, karena setelah 1 jam itu sangat kabeh jerone CPU ya. Apalagi kalau ruangannya nggak ada AC-nya. Tapi walau nggak ruangan itu ada AC-nya, AC-nya disetel min 16 gitu ya, kok min, disetel 16, itu ya tetap bagian itu bakal bisa panas sekali. Karena apa? Nggak kena angin. Casing gaming sama saja, mungkin ada pendinginan ya, tapi nggak kena anginnya langsung. Anginnya juga nggak akan keras sekali, karena kalau keras sekali ya berisik. Biasanya yang dipikirkan pendingin juga. Kalau prosesor, wow wis bahasannya sampai jelimet, sampai pastanya pun, cara nempelkannya, cara ngoleskannya pun diperhatikan. Heatsink yang juga ikutan panas gak direken, aneh ya. Sorry, bukan heatsink, chipset ya. Terus balik lagi ya, harga makin tinggi. Terus jadi ada yang ngomong ya, PC rakitan wis bubar, wis pasarnya hancur. Ya kalau sekarang ini kalau kita lihat online-nya saja ya, kita nggak beli offline. Karena orang ya mikir, oh kalau beli online gitu. Terus kalau orang itu beli komputer, lihat CPU-nya, kelas CPU-nya, generasi CPU-nya. Kita ngomong Intel. Oh generasi ke-10, oh generasi ke-11. Dipikir generasi paling baru itu paling kencang, padahal ya nggak mesti. Harga itu fluktuatif. Generasi lama yang sebelumnya mahal sekali sekarang jadi murah. Jadi kalau misal kita beli generasi terbaru dari Intel kelas 5 jutaan lah, dapatnya Core i3. Tapi kalau kita pingin generasi lama, kita dapat bisa Core i7. Masalahnya kalau beli laptop, beli CPU Intel itu, kita nggak tahu speednya berapa, core-nya berapa. Kita harus lihat dulu, nyari dulu di spesifikasi. Kita harus bandingkan spesifikasinya, terutama speed dan jumlah core. Jumlah core juga tergantung dari pemakaian. Kalau aplikasinya bukan aplikasi baru, pemakaiannya juga ya model batch gitu, core itu nggak begitu penting. Baru kalau misalnya pakai gaming, pakai apa jenenge, processing grafis, itu baru bisa. Itu pun juga aplikasinya harus mendukung banyak core ya, banyak thread. Karena contoh, penulis pernah nyoba AutoCAD ya, prosesor 12 yang kepake cuma 2 thread ya, 2 thread, berarti anggap aja cuma 1 core. Prosesor 12, core-nya 12, bukan prosesor, sorry. Core-nya 12. Tapi yang kepake cuma 1. Lah ya rugi toh. AutoCAD pakai graphic card yang sangat
super kencang sekali. Grafikatnya gak gawe. Jadi ketika dilihat dari task manager, grafikatnya bisa dibilang nganggur lah. Jadi orang itu kadang ngejar jumlah core, padahal yang harusnya dibutuhkan adalah speednya, megahertznya. Jadi kalau aplikasinya bukan yang kompleks, bukan aplikasi yang mendukung proses banyak core, pakai single core, pakai dual core, 4 core cukup. Sing penting speed tinggi, memori kencang. Jadi kalau ingin kencang itu speednya prosesor, speednya memori. Tentu juga kalau sekarang speednya hard disk atau NVMe nya. Kalau misalnya pakainya Linux ya, kita juga harus memperhatikan file sistemnya juga. Mungkin berpikir, wah, sing paling rebus, paling tahan, paling hebat itu adalah ZFS. Padahal ya, ZFS itu didesain terutama adalah untuk error checkingnya banyak, dan itu tidak begitu relevan ke yang sudah SSD atau NVMe, karena NVMe dan SSD sudah ada error checkingnya sendiri dari hardware-nya. Kalau ingin kencang ya pakai F2FS. Kok tadi ngomong iki ya? Ingin bahas soal hardware. Balik lagi lah. Kalau kita lihat harga PC rakitan sekarang, sebenarnya harganya sudah termasuk cukupan lah ya. Penulis sendiri kalau beli PC rakitan tanpa monitor itu kelasnya 2,5 sampai 3 juta. Online ada yang lebih murah. Penulis harganya agak tinggi karena motherboard harus GB. Maneh sebenarnya nggak tinggi juga. Harddisk 1 tera ya sebenarnya nggak tinggi juga. Kalau untuk rumahan ya bisa saja di 1 tera itu kurang kalau sekarang, karena orang kadang nyimpen video, nginstal game sekarang ukurannya sak geden ya, 50 giga, 80 giga satu game. Jadi harddisknya cuma 1 tera kurang, 4 tera lah. Tapi kalau harga terjangkau sekarang ya 2 tera. Mungkin orang berpikir SSD, NVMe. Masalahnya NVMe sing 4 tera yo regane gak karu-karuan duwe. Harga yang ekonomis untuk NVMe ya 256 atau 512 lah. Kalau sekarang. Sementara itu penawaran di online biasanya nggak begitu sip ya. Harddisknya 512. Terus kalau nggak gitu yang SSD 256. Sebenarnya nggak ideal itu, kurang lah pasti. Pilihannya tentu cuma 1 tok ya. Harganya kisaran 3 sampai 5. Harga segitu. Tetapi ada pembandingnya. Sekarang ada namanya PC all-in-one. PC all-in-one yang kelas mulai dari i3. Jadi kalau PC rakitan 3 sampai 5 dengan spek Core i3 ya. Nah, kalau all-in-one mulai dari di bawah 2 juta dengan merek macam-macam, bentuk macam-macam. All-in-one itu antara
prosesor, storage-nya, memorinya itu jadi satu di monitor, gabung jadi satu di monitor. Murah itu wes, menarik sekali ya. Cuma kalau yang model begituan itu yang penulis khawatirkan adalah masalah panas. Karena ya contohnya laptop lah ya. Pabrik laptop kan macam-macam. Tapi pabrikan laptop yang memikirkan sampai pendinginan itu, bu ya ono apa gak ya? Penulis lihat laptop merek HP, Lenovo, Asus, MSI apa maneh. Merek apa maneh ya? Lihat yang gamingnya juga laptop. Pendinginan itu cuma diutamakan satu ke prosesor, dua ke graphic cardnya. Jadi yang pendinginannya kuat itu biasanya kalau itu ada graphic cardnya. Kalau yang lain-lain nggak ono. Oleh karena itu kalau pakai laptop sangat disarankan pakai pendingin tambahan. Dudukan sing ono pendingin. Karena bahkan untuk lihat YouTube pun ya, sampai bisa sangat panas sekali. Cuma nonton YouTube bisa panas. Gitu sama apa? Yang biasa nonton pakai laptop taruh di atas tempat tidur. Tempat tidur empuk. Bang ventilasi ini. Yang terjadi apa? Ya rusak storage, kadang yo chipset, kadang yo baterai nih jadi cepat kembung, kadang apa jenenge LCD-nya juga bisa kena. Jadi yang namanya laptop itu barang yang harusnya nggak boleh di atas tempat tidur. Kalau mau taruh tempat tidur harus dikasih alas biar ada pendinginan minim lah, nggak terlalu panas. Main gaming di atas tempat tidur, alah dijamin nggak umur laptop. Baterai ini cepet jebol, hardware juga cepet rusak. Nah, PC all-in-one penulis takutkan juga gitu. Ya memang mungkin sudah dikasih kisi-kisi lah sama pabrikannya. Tapi yo kita nggak tahu apakah storage-nya kena pendinginan, apakah chipsetnya juga kena pendinginan. Kalau CPU sama graphic card biasanya wis ono dhewe lah. Udah dikasih sarana khusus. Tapi yang lain-lain. Nah, yang masalah kalau yang all in one itu adalah ganti ini angel. Kalau misalnya yang apa PC rakitan itu semua aksesibel. Ada yang buka casing mau ganti apa nih bisa. Power supply rusak tinggal ganti. Memori rusak tinggal ganti, storage rusak tinggal ganti, prosesor nggak pernah denger rusak ya. Apa sih rusak? Chipset, motherboard rusak ya ganti motherboardnya. Yang masalah itu ya. Mungkin ada yang dengar PC bekas, laptop bekas. Ya itu mungkin masih kondisi baik, cuma mungkin kalau laptop ya jangan berharap baterainya oke lah. Karena biasanya orang pemakaian kalau nggak dipikirin di laptopnya nggak ada baterai manajemen nih, rishoak biasa nih baterai ini.
Karena kadang orang memikir enake opo, bukan baterainya cek awet ya opo. Contoh di MSI ada baterai manajemen yang ketika kalau ditancepin terus itu ngecasnya maksimal 50%. Sesuatu yang tidak menyenangkan kalau misalnya orangnya sering harus tiba-tiba keluar. Ini lagi dipakai di atas meja kok ngecas cuma 50%. Nanti di luar saya kan jadi nggak bisa lama pakai laptop. Ya dimatikanlah fitur itu. Ya memang dilema. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.